Jami'ul ma'asi katana. Jami'ul ma'asi, sekalian kemaksiatan. Allati yaf'aluhal 'abdu, yang mengerjakan akan kemaksiatan ini adalah seorang hamba. Innama sababuha, kenapa jadi orang itu jadi membuat kemaksiatan? Sebabnya ini sebabnya. Innama sababuha aklul haram. Ya kan? Disebabkan karena makanannya apa? Makanannya haram. Nah ini sebabnya. Rusak udah hancur nih. Ya kan? Paman akalal haram, siapa saja Bismillahirrahmanirrahim. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه الصور، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بالسبيل النور. وبعد, kemudian daripada itu maka berkata Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan hikayat-hikayat bahwa ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka sekala aku dengar yang demikian itu, yakni hikayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Said Muhammad Samman radhiyallahu an, ahlus syariah wat tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama, dan kepada orang alim-alim dan orang soleh-soleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang alim-alim dan orang soleh-soleh, dan daripada segala orang awam dan khawas. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung bulan ini adalah bulan Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah ini ada seorang ulama yang wafat, tepatnya pada tanggal 2 bulan Zulhijjah, hari Arba' Al-Mubarakah. Seorang ulama besar, seorang yang sangat banyak jasanya, terutama kepada kaum muslimin di daerah kita ini, yaitu Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, yang mana para hadirin yang dirahmati Allah, Syekh Samman ini adalah salah satu daripada guru datuk kita, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Dan selain beliau ini guru beliau, bahkan tadi guru Syekh Samman ini adalah guru utama dari datuk kita Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Ulun pernah langsung melihat tulisan tangan dari Maulana Syekh Muhammad Arsyad, kata beliau, guruku yang terbesar itu adalah Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Ya, ulun pernah melihat tulisan tangan langsung dari datuk Kalampayan di dalam pagar. Nah, jadi makanya
kenapa orang-orang daerah kita ini sangat semarak benar, ya kan? Sangat rame benar menghauli daripada Syekh Muhammad Semman ini. Mungkin di daerah-daerah yang lainnya tidak sesemarak daerah kita ini. Kenapa? Karena memang Syekh Semman ini adalah guru utama daripada datu kita Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayat, yang mana mungkin Datu Kalampayat ini adalah orang yang sangat paling berjasa, bisa dikatakan begitu, buat daerah kita ini, sehingga daerah kita ini menjadi daerah yang sangat agamis. Ini tidak lepas daripada peran datu kita, yaitu Datu Kalampayat. Nah, Datu Kalampayat, beliau tidak lepas lagi dari bimbingan guru yang sangat beliau cintai, yaitu Syekh Muhammad Semman Al-Madani. Bahkan Syekh Semman ini bukan hanya guru daripada datu kita Syekh Muhammad Arsyad, beliau adalah guru di zamannya, ya kan? Malah kita bisa sering mendengar bahwa dari negeri kita ini dikenal murid beliau dengan 4 serangkai, ya kan? Ada yang bernama Syekh Abdurrahman Misri, yang mana Syekh Abdurrahman Misri ini adalah kakek daripada Al Habib Usman Betawi, ya kan, dari jalur Ibu Sidin. Nah, ini Syekh Abdurrahman Misri. Dan ada juga di Bugis, yaitu Syekh Abdul Wahab Bugis, ya kan, yang mana Syekh Abdul Wahab Bugis ini murid Syekh Semman dan juga teman daripada datu kita Datu Kalampayat, sekaligus jadi minantu Datu Kalampayat. Kuburan Sidin ada di Martapura, di Tungkaran, ya kan, di Tungkaran. Dan juga ada murid Syekh Semman, yaitu Syekh Abdus Samad Syekh Abdus Samad Palembang. Nah, Syekh Abdus Samad Palembang ini seorang ulama yang luar biasa. Karangan-karangan beliau sangat banyak, dan karangannya karangan yang sangat, ya kan, berberkat. Ya kan, beliau adalah murid daripada Syekh Semman Al-Madani. Bahkan hampir di seluruh karangan-karangan, kitab-kitab karangan Syekh Abdus Samad Palembang, beliau selalu menyebut guru beliau, yaitu Syekh Semman Al-Madani. Seperti contoh, ya kan, di awal muqaddimah kitab Syiarus Salikin, kata Sidin telah berkata, seorang hamba yang fakir kepada rahmat Allah, yaitu Abdus Samad Al-Jawi Al-Falimbani. Aku ini, kata Sidin, adalah muridnya Syekh Semman Al-Madani, menunjukkan Syekh Semman ini memang seorang ulama yang sangat luar biasa. Ada lagi di mana tuh yang sangat terkenal tuh murid Sidin, yaitu di Syekh Nafis nih, di mana nih? Di Kalua, ya kan? Itu Syekh Nafis pun adalah muridnya Syekh Semman, pengarang kitab yang sangat luar biasa, Ad-Durrun Nafis. Ya kan? Ada lagi di Thailand, di Patoni, yaitu Syekh Daud Patoni. Nah, ini ia akan menunjukkan memang Syekh Semman ini seorang guru yang luar. Makanya sampai ada di karang di dalam syair burdah itu, terbang gono tuh, ya kan, mangkunta syaikhan lahu falam yara khajala. Siapa saja wahai seseman, pian itu adalah gurunya, falam yara khajala, maka dia tidak akan malu pulang ke kampung. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang hebat, dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Nah, ini hebatnya, ya kan, Syekh Semman Al-Madani ini, ya kan. Nah, ditambah lagi para hadirin wal hadirat, selain, jadi artinya memang sangat wajar orang-orang daerah kita ini menghauli daripada Syekh Semman. Dan insya Allah, kira-kira aja lah perkiraan nih, insya Allah kita yang mengadakan haulnya Syekh Semman ini, insya Allah datu kita Datu Kalampayat, insya Allah Sidin imung banar kira-kira. Kenapa? Karena kita mengingatkan, ya kan, mengingat guru yang sangat beliau cintai ini. Kira-kira juga pang, lu kada menakuni jopang non Sidin lah. Memang kada kawa ditakuni, tapi ada cerita lah yang ulun alami sendiri, kurang lebih tahun berapa tuh lah, ya 93, 4 atau 95.
Ulun ada kedatangan habaib dari Jakarta ke rumah ulun tahun 92-an kalau salah. Ya kan ngaran sidin Al Habib Muhammad Al Hamid bin Syekh Abu Bakar. Kenapa? Jakarta. Habib Muhammad Bulu. Nah, kenapa ya? Nah, itu tahun 92 kalau tidak salah. Ya kan? Tahun 92 Habib Muhammad ini ke Banjar pun lagi ngajar di Darussalam. Kemudian ada pengumuman, ya kan, panggilan kepada Guru Ahmad Rifani supaya datang ke kantor sekretariat karena ada yang menunggu. Setelah ulun masuk ke kantor, ternyata ada di sana Al Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar. Nah, kata Habib Muhammad, saya di Jakarta ngajar Sabilal Muhtadin. Saya di Jakarta ngajar Sabilal Muhtadin. Saya ke sini mau ziarah ke makamnya Syekh Arsyad. Nah, kemudian kata mintuhannya guru Oton, di sini Rip lagi bawa ke rumah. Bulik ke rumah, dibawa ke rumah. Ya kan? Besoknya ulun ini hendak ziarah ke makam Datuk Kalampayan. Setelah udah sampai di makam, ziarah ulun berdua lawan Habib Muhammad. Setelah bacaan cukup lama, lalu sudah selesai, ulun keluar dari makam. Limbah keluar dari makam, sudah pakai sendal. Ternyata Habib Muhammad ini balik lagi ziarah ke makam Datuk. Jadi kita sekali lagi ziarah. Bib, kenapa Bib? Enggak, saya ditegur sama Datuk Kalampayan. Saya ditegur. Kenapa Bib ditegur? Kata Datuk Kalampayan, ini Habib Muhammad orang subhanallah. Ya kan? Insya Allah orang luar biasa, ada punya indera keenam gitu, Bib. Nah, kata Habib Muhammad, saya tadi ditegur oleh Datuk Kalampayan. Ditegur apa Bib? Kata Datuk Kalampayan, Bib, kenapa kau menghadiahi aku, mendoakan aku, tetapi kau kenapa tidak menghadiahi guruku Syekh Semman? Nah, ini artinya apa? Datu itu memang sangat luar biasa dengan Syekh Semman Al-Madani. Cuman kata Habib, ya kan, saya senang ditegur ini, saya senang. Kenapa? Berarti ziarah kita hari ini diterima. Ya kah? Nah, inilah ya kah Datu, ya kah, saking cintanya, sayangnya kepada guru sidin yang sangat luar biasa, yaitu Syekh Semman Al-Madani, ya kan. Makanya insya Allah kita mengadakan acara pada malam hari ini. Insya Allah Datu insya Allah senang benar dengan kita beracaraan pada malam hari. Yang penting ya kan, senang lu sudah sidin. Itu kita makanan sudah, kita apa lagi? Maka sudah dibagi-bagi juga, ya kan. Apa kita selesai aja kan? Ya kan? Ya kan? Nah itu dah. Nah, dan lagi ya kan, selain kita ini tanda syukur, ya kan, yang sangat wajar. Selain itu lagi orang yang mengadakan manaqib Syekh Semman ini ada beberapa faedah yang ia dapatkan. Nah, faedah ini orang lancak lang dituju orang bener nih. Makanya ada di akhir manaqib ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Syekh Semman setiap tahun sekali, apalagi jikalau dikerjakan pada hari wafatnya, ya kan, serta bertahlil bersedekah sekadar kemampuan, maka dihadiahkan kepada Syekh Muhammad Semman, insya Allah Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurid dunia wal akhirah. Sambungannya wallahu selesai sudah. Apalagi menakibnya sudah selesai, ya kan. Nah, apalagi nanti kesahakan, ya kan. Nah ini ya pulang ininya nih. Insya Allah Allah Taala akan meluaskan rezekinya yang halalnya. Penting juga yati 'alan nasi zamanun la budda fihi minad dinar wad dirham. Ya kan, lagi akan datang satu masa kata Nabi, yang mana di zaman itu kada kawakada harus pakai duit harus banyak tuh, ya kan. Cocok aja kalau pinanya tah, cocok aja pinanya, ya kan, harus banyak isi duit. Kita kada kawapang, ya kan, bapender lawan bini yang aku ini yang sama ikam nih no. Artinya apa kayak ini cek nyuruh ini apa nih?
Cinta bener kah? Kada cukup itu. Ujar bini bilang, aku gin kae lawan ikam ini. Nah. La budda fi min ad-dinar wa dirham yuqimu biha ar-rajul dinahu wa dun. Ya, mau dunia pakai ini, pakai akhirat pakai ini, ya kan? Cuman lang kita cari, ya kan, makanya apa, supaya dapat duit banyak tapi pulang halal. Amunnya banyak aja tapi ada halal, atau halal benar tapi dikit benar. Bini kada kawa glowing. Iyalah, kada nukar skengker sama karena itu. Hah? Ada kawa. Ya kan, long banyak. Ya kan? Long banyak pulang lang halal. Banyak ada halal. Nauzubillahi min. Nabi lagi akan datang satu masa kena la yubalil mar'u ma akhadahu aminal halal aminal haram. Lagi akan datang satu masa kena yang mana orang tidak peduli lagi, yang penting dapat duit, apakah halal ataupun haram. Nauzubillahi min jalik. Ya kan? Aminal halal aminal haram, apakah lang halal atau minal haram. Nih jangan nauzubillahi min jalik. Aminal halal. Nah, ini kira sampai ke masanya kadakah? Iya kan? Nah, supaya mendapatkan yang halal makanya apa? Ya diantaranya usaha kita, usaha ya Allah Ta'ala juga. Iya kan? Nah, rajin-rajin membaca manakib semasa kurang-kurangnya setahun sekali. Kira-kira nih saben tahun ada kau kan membaca manakib ini ya di sini nih. Iya kan? Pas bang nih, momennya pas. Iya kan? Jami'ul ma'asi kita nah. Jami'ul ma'asi, sekalian kemaksiatan, allati yaf'aluhal 'abdu, yang mengerjakan akan kemaksiatan ini adalah seorang hamba. Innama sababuha, kenapa jadi orang itu jadi membuat kemaksiatan? Sebabnya ini sebabnya. Innama sababuha aklul haram. Ya kan? Disebabkan karena makanannya apa? Makanannya haram. Nah, ini rusak, udah hancur nih. Ya kan? Paman akalal haram, siapa saja yang makan yang haram, wa talaba ay yaf'ala ta'ah, kemudian dia menginginkan untuk rajin berbuat ketaatan, faqat ramal muhal, maka sungguh dia mencita-cita barang yang mustahil. Nah, ini lang haram ini. Makanya kata Nabi di dalam kitab Risalatul Muawanah, man ishtara sauban bi 'asharati darahim, barang siapa menukar baju seharga 10 dirham, ya ka wa fiha dirhamun min haramin, tabuat sebuting aja 1000 enggak ya kan 10.000 ke 1000 lang haram, lam yataqabbalillahu salatan ma dama alaihi min syai', maka Allah tidak akan menerima sembahyangnya selama lang 1000 itu ada di pakaiannya itu. Apalagi makanan yang haram. Na'udzubillahi min jahli. Dan di sini orang tuh ada mungkin untuk berbuat ibadat. Seandainya kata Habib Abdullah Haddad, seandainya dia akan mengerja tapi kawajar inya berbuat ibadat pada makanan yang haram, pasti di sini Habib Abdullah Haddad dia akan didatangi oleh riya, takabbur, ujub, sum'ah, sehingga amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seolah-olah sama orang itu kada beramal. Nah, ini pentingnya, makanya ajarin umat lagi, lau sallaitum, seandainya kamu sembahyang, hatta takunu kal khanaya, sampai engkau ya badanmu itu kurus seperti tiang, wasumtum hatta takunu kal autar, dan ikam puasa aja gawian sampai badanmu seperti apa? Tali, ya kah? Lam yataqabbalillahu dzalik illa bil wara. Ya Allah Ta'ala tidak akan menerima kecuali kau dengan bersifat wara. Apa arti wara? Al wara aklul halal. Apa arti wara? Bukan wara itu lang tiang listrik dirujuk berjalan.
Bukan itu arti wara. Arti wara kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitab Sidin, ya kan? Apa arti wara? Al-wara sin aklul haram wal iqtisar alal halal. Memendekkan semata-mata memakan yang halal, wa in zada ala qadril hajah, sekalipun ya kan lebihan daripada keperluan. Nah itu ya kan yang kita takut ya benar temakan lang haram. Jadi mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini ya kan membaca manaqib haul daripada Syekh Semman radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki kita yang halal dan Allah akan menyampaikan hajatnya min umurid dunya wal akhirah. Makanya para hadirin mujarrab benar untuk kita mendapatkan hajat yang kita mau itu niatakan membaca apa nih? Membaca manaqib ini mujarrab benar luar biasa. Ini ulun anyar aja di bulan-bulan ini juga ada orang yang mau undang ulun baca manaqib karena sudah jauh-jauh hari banyak orang tuh mau undang ulun. Sekalinya duitnya pian kada bisi. Maka sudah teken kontrak nih. Teken kontrak. Oh ya kau begayung kenapa kan? Itu supaya tahu benar ya sedikit lah. Maka sudah artinya sudah berjanji lawan ulun. Orang kada bisi duit mengadakan itu. Ya kan? Waktunya sudah anak mepet benar. Akhirnya orang itu mengirim barangnya lang rasanya rasa kada mungkin payu. Rasa kalinya apa? Payu. Kenapa? Karena sudah berniat hendak membaca manaqib Syekh Semman. Itu terserah aja mau percaya silahkan, mau kada ya ada apa juga termasuk iktikad juga nenek. Ya kan, cuman yang jelas ya kan bagus membaca manaqib nih sekurang-kurangnya kita kan lumayan parut kita lang kayak lapar ini lah. Gitu dah. Kata tidak ser mujarrab benar, insyaallah. Ya kan, dulu berotannya arwah abah menjemput Marina Sidin abah Acep nih. Ke bandara. Limbah itu di bandara hilang, utas Sidin hilang. Maka merah delima nih hilang. Sudah kada kobar mencari di sanak lagi, habis samsul di Nor tuh dikulilingi kada lagi sudah kada. Jadi jero abah sudah kada rezekinya. Ya kan? Mbah itu Sidin hendak bulik naik ke mobil ujar Sidin amun bujur-bujur saya Semman tua li min auliyaillah insyaallah dapat aja jangan batu tuh. Kemudian abah rekan apa? Hendak berudah membuka kaca mobil sekalinya mencungkung itu Pak. Itu cincin itu Masya Allah. Nah ini Syekh Semman ini luar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang ia mencintai orang-orang lang soleh ya kak. Ini acara anunya ini Jakarta langsung apa? Atau ada tausiah lagi atau Pak? Ada tambahan Guru, permintaan tuan rumah habis acara manaqib ini diminta kepada Habib Syekh Alhamdulillah kasidah. Oh ya. Nah jadi itu deh. Ya kan niscaya Allah akan menyampaikan hajatnya min umur dunia wal akhirah. Nah mudah-mudahan ya kan jadi banyak-banyak aja bahajat minah bahajat napakah ulungin nak bahajat juga bahajat napakah nak kawin kenapa terserah aja bahajat nah. Ya kan dengan berkat saya Semman ya kan nah itu pokoknya inda zikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebut diceritakan ya kan diceritakan orang-orang soleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Jadi mudah-mudahan ya kan kita malam ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya kan di waktu kita di dunia, di waktu kita sakratul maut, ketika kita di dalam kubur dan seterusnya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah dan lagi mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat lagi yang lebih dari itu yaitu akan masuk surga sehingga kita mendapatkan rahmat yang 99. Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah Ta'ala bisi rahmat dibagi-bagi berapa? 100. Wa amsaka ta'ala indahu 99 juz'an. Allah Subhanahu wa taala menyimpan 99 lang ya kan? Wa anzala fil ardi min dzalika juz'an wahid. Allah taala turunkan ke bumi ini itu baru satu rahmat yang Allah turunkan, itu pun dibagi-bagi kepada seluruh makhluk ya kan? Nah
hatta pabidzalika, dengan satu rahmat ya yatarahamul khalqu, saling berkasih sayangan seluruh makhluk, hatta yarfa'al faras hafirha, sampai kuda binatang dia akan mengangkat kakinya an waladiha, daripada anaknya, khasyata an tusibah, karena takut kalau pina kakinya keinjak anaknya. Itu baru satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia, sehingga kita akan benar ya kan. Kita nih diandak Allah Ta'ala di planet bumi ini, wah ya kan, ya kayaknya planet yang lainnya kayak apa kita banyak planet itu banyak pian lah, sampai kata ilmuwan ini bukan kata ulama, ini kata ilmuwan ya kan, seluruh pasir yang ada di bumi ini kita ambil ya kan, bebanyakan dengan planetnya Allah, lebih banyak planetnya Allah daripada pasir yang ada di dunia ini. Kita tahu paling Pluto, apa lagi? Mars, Pluto, Jupiter, bukan yang terdepan, bukan? Ya kan? Pluto, Jupiter, Mars, apa lagi? Ya bumi, planet bumi ya kan? Termasuk planet juga, tapi pian tahu lah dari seluruh planet yang ada yang ulun sebut tadi, yang paling ulun sukai planet mana? Ya planet bumi. Pian tahu lah kenapa? Karena kamu ada di dalamnya. Ya kan? Nah mudah-mudahan kita lang satu nih aja kita sudah masya Allah nyamannya luar, sampai ada orang takutan mati ini kenapa? Karena meninggalkan nyamannya padahal akan menuju yang 99. Makanya kata Allah, a'adatu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar ya kan, dan kita dapat rahmat ya kan, sehingga kita walaupun kita meninggal tapi meninggalnya dalam keadaan senyum. Kenapa? Mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waladatka ummuka ya ibna adam bakiyan wan nasu haulaka dhahikan masrura faj'al li nafsika an takuna idza baqa fi yaumi mautika yadhaku fi yaumi mautika dhahikan masrura. Ketika engkau lahir ke dunia engkau menangis dan orang-orang yang di sekitar engkau pada ketawa semua ya kan, tapi ikamnya engkau menangis. Tapi yang penting kayak ini, ketika kau mati, orang yang dulunya itu tertawa, sekarang mereka itu semua pada menangis. Tapi tidak jadi masalah asal engkau menangis waktu meninggal dalam keadaan tertawa. Kenapa? Karena dia ketika mau meninggal Allah Ta'ala beri rahmat kepadanya. Allah akan perlihatkan sorga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita doakan kepada orang yang kita hauli pada malam hari ini, yaitu almarhum Haji Abdul Ghafur dan istri beliau Haji Rusmini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah sidin. Mudah-mudahan seandainya ada kesalahan sewaktu beliau hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya, dan mudah-mudahan kubur sidin diluaskan oleh Allah, dicurahi dengan curahan rahmat yang luas, dan dijadikan kubur sidin menjadi raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam syurga dan ditinggikan derajat-derajat beliau. Inilah antaranya yang kita harapkan pada acara kita pada ini malam. Nah mungkin itulah ala kadarnya yang ulun sampaikan mengenai manakib saya seman ya kan. Ulun minta ampun, minta maaf seandainya ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.